Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran ini lancar dan mudah dipahami. Berdoa juga. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu izin absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Amanda Kira. Hadir, Bu. Ipe. Saya. Erna. Hadir. Melati. Hadir, Bu. Oke, baik, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir, bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan keadaan sehat, semangat, dan siap belajar untuk hari ini. Masih semangat semuanya? Oke, baik. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian semua. Siapa di sini yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Boleh acungkan tangannya. Siapa yang masih ingat? Ayo. Saya, Bu. Ya, boleh silakan. Ayo siapa? Saya, Bu. Oke, boleh siapa? Lembaga keuangan, Bu. Oke, betul. Siapa di sini yang masih ingat dengan apa itu lembaga keuangan? Saya, Bu. Ya, boleh. Jadi, lembaga keuangan itu merupakan lembaga yang berfungsi mengelola dan menyalurkan dana untuk membantu kebutuhan keuangan masyarakat, Bu. Oke, baik. Terima kasih kesimpulannya. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Oke. Nah, jadi anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi lembaga keuangan. Yang dimana lembaga keuangan itu adalah lembaga atau badan yang mengelola uang dan membantu masyarakat dalam mengelola keuangan, seperti menabung, meminjam, dan mengirim uang. Nah, contohnya seperti misal Risma menabung uang sakunya di bank agar lebih aman dan tidak mudah terpakai. Nah, itu juga termasuk ke dalam contoh lembaga keuangan ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke materi alat pembayaran. Setelah Ibu membahas materi ini, Ibu harap kalian pertama bisa menjelaskan apa itu alat pembayaran. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan alat pembayaran tunai dan non tunai. Dan yang ketiga, kalian bisa membuat contoh alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke? Sebelum Ibu bahas ke materi, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu untuk kalian untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang alat pembayaran. Baik, silakan diisi terlebih dahulu ya. Siapa yang sudah? Saya. Sudah. Gini ya, Bu. Oh iya. Oke, baik. Ibu sudah lihat hasil dari kalian. Udah ada beberapa yang tahu ya tentang alat pembayaran. Sekarang Ibu akan menjelaskan materinya langsung ya. Iya, Bu. Yaitu alat pembayaran. Nah, anak-anak, jadi alat pembayaran adalah alat yang digunakan untuk melakukan transaksi. Dalam kegiatan sehari-hari pasti dong kita melakukan transaksi, dan di mana adanya transaksi pasti kita membutuhkan alat pembayaran. Oke? Seperti yang kita ketahui, alat pembayaran yang berlaku itu adalah sistem barter. Siapa di sini yang tahu apa itu sistem barter? Saya, Bu. Ya, boleh. Siapa? Aman Tira ya? Barter itu artinya bertukar barang, Bu. Oke, betul. Nah, seiring perkembangannya manusia mengembangkan uang komunitas sebagai alat pembayaran. Komunitas tersebut dapat untuk kebutuhan kita semua, contohnya seperti membeli bahan
semakin berlanjut, ada juga namanya uang kertas, yang dimana uang kertas itu termasuk ke dalam alat pembayaran tunai. Dan semakin perkembangan meningkat, alat pembayaran tidak lagi menggunakan uang loh. Jadi, alat pembayaran itu dibagi menjadi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, jadi alat pembayaran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada alat pembayaran tunai dan non tunai. Ibu akan jelaskan alat pembayaran tunai lebih dahulu ya. Jadi, alat pembayaran non tunai itu adalah alat yang untuk membayar barang atau jasa yang kita beli secara langsung, yaitu menggunakan uang fisik, contohnya seperti uang kertas dan uang logam. Dan selanjutnya yaitu alat pembayaran tunai adalah alat untuk membayar atau membeli barang jasa yang kita beli tanpa menggunakan uang fisik. Dalam pembayaran alat non tunai itu, uang ditaruh di bank dan dipindahkan ke aplikasi digital agar kita menjadi lebih mudah, praktis, dan tidak harus ketika kita ke pasar tidak harus membawa banyak uang tunai. Jadi lebih praktis ya anak-anak. iya, Bu. Di sini siapa yang tahu contoh dari alat pembayaran non tunai? Silakan ajukan. Saya, Bu. Ya, boleh. Contohnya kartu debit. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya. QRIS, Bu. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya. Dompet digital. Oke. Ya. Nah, jadi anak-anak yang kita tadi sudah sebutkan itu adalah contoh dari alat pembayaran non tunai. Contohnya tadi ada kris, itu termasuknya ke dompet digital ya. Terus ada kartu kredit, debit, dan lainnya. Oke. Sekarang Ibu minta sama kalian semua buat dua kelompok ya, untuk kita melakukan praktek antara transaksi jual beli uang tunai dan non tunai. Oke, silakan.
sudah melakukan praktek ya bersama-sama. Nah, itu tadi contoh dari praktek melakukan transaksi antara alat pembayaran tunai dan non tunai. Contohnya tadi Kak Adiska membeli gantungan seharga 10.000 menggunakan uang kertas. Nah, itu termasuk contoh ke alat pembayaran tunai. Sedangkan tadi siapa? Nur Adinda membeli gantungan 10.000 membayarnya menggunakan QRIS. Nah, itu termasuk contoh dari alat pembayaran non tunai. Oke, sudah paham semuanya? Paham. Apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh acungkan tangannya? Saya, Bu. Ya, boleh, silakan. Jadi alat pembayaran adalah sarana untuk melakukan transaksi jual beli untuk dengan menggunakan tunai dan non tunai. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak. Jadi, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah alat pembayaran adalah alat yang digunakan untuk melakukan transaksi. Dan alat pembayaran juga dibagi menjadi dua. Ada alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Contohnya tadi kan kita sudah praktekkan bersama-sama. Oke, sudah paham semuanya? Paham. Ya. Sebelum waktu kita hampir habis, Ibu akan ngasih postpay terlebih dahulu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian yang Ibu telah sampaikan tadi. Baik, silakan diisi terlebih dahulu. Ada yang kesulitan? Bu, ini kayak gini, Bu. Oh iya, betul. Iya Bu, iya. Sudah selesai? Dikit lagi Bu, saya dikit lagi Bu. Ada yang kesulitan? Ini panjang banget Bu. Sebelah sini ada yang sudah? Sudah, Bu. Bu, saya belum sebentar ya Bu. Ini Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Ibu sudah lihat hasil jawaban dari kalian ya. Semuanya sudah cukup paham ya mengenai materi ini? Paham, Bu. Ya. Ya. Gimana pelajaran hari ini menarik? Lucu. Oke, waktu sudah hampir habis. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan ya. Silakan kerjakan halaman 135 ya. Di situ ada 5 soal, kalian boleh isi. Minggu depan nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Iya, Bu.